motor Ke rumah aku. berangkat. Nah, ini duduk depan. Iya, aku Sabuk dong sini, tarik pas. Sabuk ya. Harus duduk tapi ya. Jadi guys, ini kita sampai Bekasi. Audio kita nggak bisa, jadi minta disuruh update sama Orkanya. Kita pakai brand Orka. Terus nggak bisa Disuruh update. apa-apa. Terus nggak bisa apa-apa. Radio doang. Radio doang, masa iya kita Perjalanan jauh. 1000 kilo dengerin radio doang. Asik nih, ada baik. Disuruh update, tapi begitu diupdate nggak bisa. Disuruh kirim ke sana, ke Orkanya. service centernya. Lah kita di jalan. Yaudah nih, kita keluar dulu di Bekasi Barat, mau cari tukang audio. Kita cari audio yang ya lebih oke lah. Kita lanjut dulu. Oh, lebih mahal ya? Berarti merek Orka tuh penyakitnya emang kayak gitu ya Pak ya? Bukan karena penyakit sebenarnya, cuma karena ada masalah ya, trouble di itunya, Internal ya? internal. Hei, Orka, tetangga kita di Banyuwangi Brody. Nah, kita udah pasang head unit baru guys, tetap dengan merek Orka karena dia cuman itu yang murah ya. Ya Lebih ke itu nggak ada lagi yang kali ya. menurut abangnya tadi oke dibanding Iya, merek iya. lain dengan harga segitu ya. Tadi kita dapat di angka 1,6 untuk yang 4 GB RAM-nya. Dapat harga 1,6 udah sama pasang. Nah, kita lihat nanti dia apakah rewel juga seperti yang 2 GB. Setelah menghadapi beberapa kendala kecil seperti aki tekor karena lupa matiin lampu kabin saat loading barang, sampai head unit audio yang error, kami baru bisa benar-benar berangkat pukul 3:30 sore. Saat itu istri saya yang nyetir duluan supaya saya bisa istirahat dulu sebelum mengambil alih kemudi untuk menikmati lintas malam nanti. Kondisi jalan saat itu cukup lengang, tidak terlalu ramai meskipun sekarang adalah hari libur sekolah. Anak-anak juga tertidur pulas, jadi emaknya bisa fokus nyetir nih guys. Tidak lama setelah memasuki pintu gerbang Cikampek Utama tadi, di sekitaran Palimanan hujan mulai turun dengan cukup deras. Dengan kondisi seperti ini, wajib lebih berhati-hati dan pastikan kondisi kendaraan kalian cukup prima seperti kaca depan yang bersih dari jamur, wiper yang berfungsi, dan juga pastikan ban kendaraan kalian tidak dalam keadaan botak. Kita udah sampai di kilometer berapa Wi? 200 berapa tadi? 210 lah ya. ya. Aku lagi pakai kerudung. 210 sampai di kilometer 210 ada macet. Ini pada baru bangun. Ini kondisinya macet, nggak tahu ada apa, kayaknya ada kecelakaan. Berisik. Iya, kayak
kebakaran guys. Videoin ah, boleh dibuka nggak sih? Boleh. Buka aja. Ini juga dibukain. Ini tulangin dibukain. Juga dibuka dah. Juga ini dibukain. Juga ini dibukain. Wah, kebakaran guys. Apa bawa apa itu? Kebakaran, tolong! Kita isi bensin dulu guys. Tuh banyak bus. Kita lanjut lagi. Tuh ada Akas Aurora. Tujuan Jember. Nah, tadi niatnya mau makan di situ, tapi kenapa Wi? Banyak ah. Udah dua kali perjalanan Cipali selalu makan di situ, jadi kita cari yang lain. Mungkin di daerah Semarang nanti. Oke, kita lanjut dulu. Kita di Resto Khas Pemalang kilometer 379. Namanya Solaria. Danis, kita mau kemana sih? Kita mau ke rumah aku, nanti aku makan dulu. Makan dulu. Iya. Kan ada itu. Gak ada sambelnya apa? Kita udah selesai makan. Tuh, tinggal satu doang nih, nggak beres-beres nih. Danis, kok nggak beres-beres makannya sih? Belum. Sambil nonton sih. Lihat. Main bubble. Jadi kita sebenarnya itu mau ke Bali. Kalau ke Bali bawa mobil kan udah biasa. Jadi kayaknya kita nanti akan berhenti di Bondowoso. Terus dari Bondowoso ke Bali kita akan riding pakai motor gitu. Jadi rencananya nanti anak-anak akan kita titip ke mbahnya, ke eyangnya. Terus kita riding motoran. Riding ke Bali. Paling ya berapa ya? 3 hari lah di Bali ya. 3 hari 2 malam kurang lebih. Gitu. Kita lanjutkan perjalanan guys. Kurang lebih masih ya 7-8 jam sampai Bondowoso. Yuk kita lanjut. Kita lanjut guys, nih dari kilometer 379A jam 10. Kita lihat nanti kira-kira sampai Bondowoso jam berapa. Masih berapa? 300 kilo lagi ya kira. Lebih. Sampai gerbang tol Kali Kangkung. Kita sampai mana Danis? Sampai ke sini. Sampai ke sini ya, tahu sampai ke sini. Kan sampai ke sini kan. Ngebut. Kalau mau jalan jangan ngebut ya. Ya, habis berapa ya tolnya ya?
tuh. Habis 400 ribuan. Awas lembut, papa lembut. Gak boleh ngebut. Kenapa? Iya, biar selamat. Gak boleh ngebut-ngebut. Oke teman-teman, kita udah sampai di rest area 575 Ngawi. Kita ngaso dulu sambil makan es krim malam-malam. Terus makan es krim kita ngopi. Nggak tahu efeknya apa. Jadi buat teman-teman yang ke arah timur lewat tol Trans Jawa malam-malam, nah lampu kendaraan kalian wajib terang karena banyak ruas jalan tol yang penerangannya kurang, lampunya nggak ada. Malah tadi ada beberapa yang dia ada, yang lampunya tuh ada, lampunya ada tapi nggak nyala gitu. Jadi kondisinya cukup gelap. Dan usahakan sebelum capek kita istirahat. Jadi sebelum terlalu capek kita harus sudah istirahat biar capeknya nggak berlebihan. Lanjut lagi teman-teman sambil bawa bekal kopi biar nggak ngantuk. Setelah menempuh kurang lebih 10 jam perjalanan dari Jakarta, akhirnya kita tiba di gerbang tol Warugunung, Surabaya, Jawa Timur. Kondisi jalan saat itu juga tidak terlalu ramai, mungkin karena sudah tengah malam, jadi kita bisa memacu kendaraan lebih cepat. Tapi teman-teman harus tetap berhati-hati karena ruas jalan tol dari Semarang menuju ke Surabaya itu memang banyak yang tidak dilengkapi oleh penerangan lampu, sehingga teman-teman harus memastikan bahwa lampu kendaraan teman-teman cukup mumpuni untuk melintas di ruas tol tersebut pada malam hari.
setengah 5 pagi kita sudah memasuki kawasan hutan arak-arak. Hutan arak-arak ini merupakan salah satu jalur utama dari Kabupaten Bondowoso menuju ke ibu kota provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya. Di saat malam hari suasananya memang sepi dan sedikit terasa mencekam. Namun jika pagi dan siang hari dari kawasan arak-arak ini teman-teman bisa melihat view yang sangat indah. Meskipun jalur arak-arak cukup sempit dan berkelok-kelok, akan tetapi masih banyak kendaraan besar yang lewat sini. Contohnya seperti bus tujuan Bondowoso Surabaya dan juga truk-truk pengangkut logistik. Kondisi aspal di jalur kawasan arak-arak ini juga bisa dibilang cukup mulus, apalagi jika dibandingkan dengan kondisi aspal di jalur Pantura yang sempat kita lewati tadi. Bahkan jika dibandingkan dengan kondisi aspal di beberapa jalan tol yang ada di Indonesia, kondisi aspal di jalur arak-arak ini bisa dibilang lebih baik. Bondowoso juga saat ini dinobatkan sebagai salah satu bagian dari UNESCO Global Geopark yang menjadi satu kesatuan dari Ijen Geopark bersama Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan hal tersebut bisa menjadikan Bondowoso semakin dikenal oleh dunia sebagai salah satu destinasi pariwisata di Indonesia. Oke teman-teman, tepat pukul 5 pagi kita sudah sampai di pusat kota Bondowoso, tepatnya di alun-alun Kabupaten Bondowoso. Berarti kurang lebih kita telah menempuh 13 jam perjalanan dari kawasan Bekasi. Sekian dulu video perjalanan dari Jakarta menuju Kabupaten Bondowoso. Tapi teman-teman tetap pantengin terus channel ini karena perjalanan ini masih cukup panjang. Nanti juga bila waktunya memungkinkan akan saya spill seperti apa sih suasana di kota Bondowoso, lalu dilanjutkan perjalanan riding motor menuju Pulau Bali. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan informasi bagi teman-teman yang akan road trip bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.